Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Letres. Perkenalkan, nama saya Denis Alfaizah Kurniawan. Saya dari SDN Negeri 1 Ciwidey. Kali ini saya akan mempresentasikan tantangan di bulan Juni, yaitu merangkum cerita yang berjudul Pelajaran untuk Andi. Di sebuah sekolah SDN Harapan Bangsa ada seorang murid atau siswa bernama Andi. Ia duduk di bangku kelas 5. Andi termasuk siswa yang cerdas. Dia sering mendapat pujian dari gurunya. Tetapi Andi sering merasa bahwa dirinya sudah cukup pintar, dan itu adalah cara bersikap yang salah. Suatu hari saat pelajaran matematika bersama Pak Damar, Andi tampak sedang bermain pensil saat pelajaran berlangsung. Dan ketika Andi ditunjuk Pak Damar untuk mengerjakan soal, Andi bersikap tidak sopan terhadap Pak Damar karena membantah Pak Damar dengan nada yang agak tinggi. Dan di kemudian hari, saat pelajaran PAI oleh Bu Rini, Andi juga mengejek temannya, yaitu Andre. Karena Andre membaca puisi dengan nada yang pelan dan terbata-bata. Di akhir pelajaran PAI, Bu Rini memberi pesan kepada murid-murid bahwa membaca pidato bukan soal suara keras atau lancar, tapi juga tentang menghargai proses diri sendiri dan orang lain. Sebagai Andi merasa dirinya bersalah dan tidak nyaman, Andi mulai teringat kata-kata ibunya. Setinggi apapun ilmu seseorang kalau tidak punya adab, ilmunya tidak berarti. Keesokan harinya, Andi meminta maaf kepada Pak Damar karena berbicara kurang sopan terhadap Pak Damar. Andi juga meminta maaf kepada Bu Rini karena telah menertawakan atau mengejek temannya. Sejak hari itu, Andi mulai berubah. Dia belajar untuk lebih menghormati orang lain, terutama kepada guru. Sekarang Andi menjadi siswa yang cerdas dan santun karena ia telah memahami satu pelajaran, yaitu menghormati guru bukan tentang kata-kata, tetapi tentang sikap, perbuatan, dan ketulusan hati. Nah, itulah rangkuman dari cerita yang berjudul Pelajaran untuk Andi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tantangan bertema jarak dan waktu tempuh. C. Kegiatan 1. Ayo cari tahu perjalananmu. Tanyakan kepada orang tuamu atau ingat kembali perjalanan ke sekolah setiap hari. Lalu lengkapilah isian berikut. Nomor 1. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. 2. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6.15. Nomor 3. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6.22. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 7 menit. Soal pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Jawabannya, waktu yang dibutuhkan Andi untuk pergi ke sekolah adalah per 1 km Andi membutuhkan 3 menit. Jika 2 km, maka hasilnya 6 menit. Soal kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan
adalah 100 meter. Jika Siti memerlukan waktu 15 menit untuk tiba di sekolah, jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1.500 meter. Soal ketiga, menentukan waktu berangkat. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus memulai berangkat dari rumah? Budi harus berangkat dari rumah paling lambat pukul 6.25. Tantangan seru. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasanmu. Jawabannya, yang paling cepat perjalanan ke sekolah adalah Dayu, karena Dayu naik angkutan umum, sedangkan Edo hanya berjalan kaki. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.